Oke, selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama Tips Sukses. Pada kesempatan kali ini, kami dari Tips Sukses mengajak pemirsa untuk menyaksikan pembuatan jajanan khas Jawa. Namanya adalah sempol Mas ya. Nah, ini pengusahanya, ini yang rukun sekali sama istrinya ini. Mereka berjuang berdua demi meraih kesuksesan, dan pada akhirnya memang ini udah merasakan kesuksesannya. Maka dari itu saya membuatkan sebuah tutorialnya ini untuk inspirasi para pemirsa, kenapa kita harus berusaha, berupaya sekuat dan sebisa mungkin, karena memang di sisi rezeki Allah itu menciptakan semuanya bisa menjadi rezeki dan menjadi barokah. Dan pada kesempatan kali ini saya langsung berkunjung dan menyaksikan ke si pengusaha tersebut. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Ini kami dari Tips Sukses ini mau memberikan inspirasi buat para pemirsa. Apakah kiranya saya boleh bertanya-tanya, Mas? Oh, monggo, silakan. Ya. Ini menekuni usaha ini udah berapa lama, Mas? Ya, sekitar hampir setahun lah. Oh, untuk penjualannya direspon sama pembeli itu gimana, Mas? Laris atau ada tanggapan yang istimewa atau gimana ini? Karena makanan ini kan jarang ditemui nih di tempat-tempat lain gitu. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya sih semua butuh proses. Pertama, pengenalan jajanan ini mungkin dari pertama sangat susah. Tapi udah berapa bulan ke sini ya udah banyak langganan. Oh, enak pembuatan. jadi awal-awal dagang juga nggak langsung ini Mas ya, nggak langsung. Perlu proses, perlu perjuangan mengenalkan jajanan yang kita buat. Ini berawal dari mana Mas? Untuk pengalamannya? Untuk pengalamannya sih lihat dari ada yang jualan, kira rame banget. Makanan apa, sempol. Nah, untuk pembikinan kita lihat di resep-resep lah. Jadi cari inspirasi gitu Mas ya? Ya, inspirasi terus bikin, terus dikembangkan di daerah sendiri. Untuk pertama mungkin pengenalan nama jajannya sangat susah. Jarang nih Mas, kalau cimol gitu sih emang udah banyak yang tahu ya. Kalau sempol itu masih aneh gitu. Masih aneh ya. Secara anak kecil aja ya itu biasanya paling cepat tahu, belum tahu. Dan untuk sempol itu sebenarnya berbahan baku apa sih Mas? Kalau untuk sempol pati, ayam, telur, daun bawang, bawang merah, bawang putih. Udah itu aja. Pertama dibikin adonan dulu gitu ya. Dibikin adonan terus semua bumbu-bumbu dimasukin. Kalau udah siap rebus, dibikin bentuk-bentuk kayak gini, terus masukin ke air panas ya. Oh ya, ini pemirsa, ini proses pembuatannya ini tahapnya itu direbus dengan ini adonannya. Ini hanya dibantu dengan istri Mas ya? Iya. Waduh, istrinya ini sekali nih. Kalau sudah matang begini dia mengambang. Oh gitu ya. Kalau udah matang pasti dia mengambang. Jadi beda sama yang belum matang masih kerendam. Nah, bisa ditiriskan. Setelah udah setengah matang ditiriskan. Iya. Ini nanti untuk penjualannya itu begitu saja atau digoreng atau gimana Mas? Kalau ini masih butuh proses 2 kali lagi. Pertama, kalau yang udah direbus sudah matang itu digoreng dulu. Ini digoreng dulu, ntar kalau udah agak kering baru masukin telur kocokan, baru goreng lagi. Jadi dia hampir kayak model-model kerak telur apa gitu Mas ya, kan dia digulung, cuma bedanya dia hanya telur saja ya. Nah, untuk penjualannya gimana Mas? Dari pemodalan sampai ke hasilnya itu gimana? Untuk pemodalan itu 1 kilo itu bisa 100 tusuk. 1 kilo pati, ayam setengah,
telur 4 butir untuk bahan adonannya. Untuk kocokannya per 1 kilo itu 6 butir. Itu dari semua bahan itu, kalau untuk misalkan telur, ayam sama patinya itu menghabiskan berapa kira-kira Mas modalnya Mas? Kalau untuk modal per kilonya itu 65.000 per ya, 1 kilo. Ya, bisa jadi 150 tusuk. Untuk penjualannya sendiri gimana? Kalau untuk penjualan ya, kalau untuk saya udah punya langganan ya, sehari bisa 500 tusuk lah. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa ini. Prosesnya sampai jam 12. Per tusuknya dijual berapa itu Mas? Rp1.000 jajanan bocah. Rp1.000 kali 500 tusuk ya Mas? Iya. Waduh, dari permodalan? Dari permodalan 65.000. 65.000. Luar biasa pemirsa. Ini pantas dicoba untuk pemula yang masih nganggur atau mau mencoba usaha dagang kecil-kecilan. Ini super dan bukan main. Kalau ternyata ini memang usaha yang tidak bisa diremehkan. Apalagi si Mas ini, waduh, rukun sekali nih, ditemani sama istrinya ini untuk pembuatannya. Wah, ini tiap hari Mbak ya, bantu Masnya itu untuk Iya. jualan ini yang bikin dagangannya ya. Iya, tiap hari Bang. Wah, luar biasa. Tapi untuk penghasilannya nanti Mbak yang kelola atau masih disimpan sama Mas ini? Disimpan sama Masnya. Waduh, kenapa Mas nggak dikasihkan istri? Kan udah membantu ini Mas. Ya, sebagian kan buat ditabungin untuk ya beli-beli apalah gitu. Untuk permodalan kedepannya lagi Mas ya. Oh, dan nanti untuk yang disimpan istri yang menyimpan. Iya. Oh, mantap. Sukses lah Mas. Pokoknya nanti kiat-kiat sukses kita dari para pemirsa juga akan mendoakan semoga ini bisa menjadi inspirasi pemula-pemula yang mau berusaha dagang kecil-kecilan atau yang masih pengangguran. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan mudah-mudahan semakin banyak yang meniru sistem dagangnya Mas, nanti Mas dapat berkahnya Mas ya. Iya. Amin ya. Oke pemirsa, inilah sekelumit tentang pembuatan cimol dan sistem sempol maaf nih, sistem penjualannya dari permodalan sampai hasilnya ini. Jadi untuk para pemirsa yang mau usaha kecil-kecilan ini lumayan bagus, cukup menurut saya itu cukup istimewa dan cukup luar biasa, karena dari permodalan yang sekitar 65.000 itu kalau kita tekuni dan telateni sampai habis itu kapasitas 65.000 itu menghasilkan 500 tusuk 100 tusuk. Jadi untuk penjualan menghasilkan sekitar 100.000 karena per tusuknya harganya itu udah 1.000. Nah, jadi kalau untuk di total 100.000 itu ada penghasilan 35.000 Mas ya. Iya. Dan untuk penjualan bisa melihat kapasitas, misalkan ada di tempat keramaian, di tempat anak-anak sekolah atau di anak-anak yang sedang bermain atau keliling di kampung, itu masyarakat masih antusias juga untuk membeli karena memang jajanan ini sangat langka gitu, sangat masih jarang, karena ini para kreatif pedagang memang selalu bisa merekayasa bagaimana cara menciptakan makanan yang bisa layak untuk dijual dan menjadi makanan favorit. Oke, terima kasih. Demikian sekelumit tentang pembuatan sempol dan sistem perdagangannya. Nanti saya akan meliput juga, tonton terus video dari kami. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan untuk keterangan yang lebih jelas, kalau untuk pemirsa yang mau berdagang bisa kirim komentar di kolom komentar. Nanti saya akan liput juga dalam masa penggorengan dan penjualannya, dan bagaimana cara membawa untuk didagangkan. Ikutin kami terus. Pokoknya saya akan memberikan tips-tips sukses untuk para pemirsa, para pemula ataupun para yang sedang mencari cara usaha.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.